Pernahkah Anda membayangkan sebuah kekaisaran yang bertahan selama lebih dari 2.600 tahun tanpa pernah terputus? Rahasianya dimulai pada tahun 660 sebelum Masehi, di mana sejarah dan mitologi Jepang menyatu dalam sosok misterius bernama Kaisar Jimmu. Dia bukan sekedar penguasa biasa, melainkan sosok yang dipercaya sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari Amaterasu. Perjalanannya melintasi kepulauan Jepang penuh dengan peperangan, keajaiban, dan bimbingan makhluk surgawi. Hari ini, kita akan mengungkap bagaimana seorang pemimpin legendaris meletakkan fondasi bagi salah satu peradaban paling ikonik di dunia. Bersiaplah untuk menyelami kisah epik yang membentuk identitas bangsa Jepang hingga saat ini. Selamat datang di kanal Catatan Edo. Dalam video kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 660 sebelum Masehi untuk menyaksikan lahirnya Kekaisaran Jepang. Kita akan membedah teks kuno Kojiki dan Nihon Shoki yang mencatat setiap langkah Kaisar Jimmu dalam menyatukan tanah Yamato. Anda akan mempelajari perbedaan antara catatan mitologis dan bukti arkeologis yang ada. Jangan lewatkan penjelasan mengenai simbol-simbol penting yang masih digunakan oleh keluarga Kekaisaran Jepang hingga hari ini. Mari kita mulai penelusuran sejarah yang memukau ini. Kisah ini berawal dari langit, atau yang disebut Takamagahara dalam mitologi Shinto. Cicit dari Dewi Matahari Amaterasu yang bernama Ninigi no Mikoto turun ke bumi membawa 3 pusaka suci, pedang, cermin, dan permata. Keturunannya menetap di wilayah Kyushu, di bagian selatan Jepang. Salah satu keturunannya adalah Kamu Yamato Iwarebiko, yang kelak kita kenal sebagai Kaisar Jimmu. Sejak muda, Jimmu sudah menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaan yang luar biasa di wilayah Hyuga. Namun, dia merasa bahwa untuk memerintah seluruh negeri dengan adil, dia harus pindah ke pusat kepulauan. Inilah yang memicu sebuah ekspedisi besar yang akan mengubah jalannya sejarah. Pada usia 45 tahun, Jimmu mengumpulkan saudara-saudaranya dan para pengikut setianya untuk berlayar ke arah timur. Mereka percaya bahwa pusat dunia terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yamato. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, karena Laut Jepang yang ganas seringkali menjadi penghalang bagi armada mereka. Mereka singgah di berbagai tempat seperti Usa dan Okada, membangun aliansi dengan suku-suku lokal di sepanjang jalan. Jimmu tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi untuk memenangkan hati penduduk setempat. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai saat mereka mendekati wilayah Naniwa. Di sana, kekuatan besar telah menunggu untuk menghadang ambisi sang calon kaisar. Ketika mencapai wilayah Naniwa, armada Jimmu disambut dengan perlawanan sengit dari penguasa lokal bernama Naga Tsunehiko. Pertempuran pecah dengan dahsyat di pinggiran sungai, di mana pasukan Jimmu mengalami kesulitan besar. Dalam pertempuran ini, kakak Jimmu yang bernama Itsuse no Mikoto terluka parah oleh anak panah. Jimmu menyadari sebuah kesalahan fatal dalam strategi militernya. Mereka bertempur menghadap ke arah timur, melawan matahari. Sebagai keturunan Dewi Matahari, dia merasa bahwa bertempur melawan cahaya matahari adalah tindakan yang tidak sopan dan membawa sial. Mereka memutuskan untuk mundur sejenak, untuk menyusun kembali kekuatan dan strategi baru yang lebih selaras dengan alam surgawi mereka. Pasukan Jimmu kemudian memutar arah dan berlayar mengitari semenanjung Kii untuk menyerang dari arah timur. Dengan cara ini, saat bertempur nanti, matahari akan berada di belakang mereka dan menyilaukan musuh. Namun jalur darat melalui pegunungan Kii sangatlah berbahaya dan penuh dengan hutan belantara yang menyesatkan. Banyak prajurit yang mulai kelelahan dan kehilangan arah di tengah hutan yang lebat dan berkabut. Dalam kegelapan dan keputusasaan tersebut, Jimmu berdoa memohon bimbingan dari leluhur dewanya. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban terjadi yang akan menjadi simbol abadi bagi bangsa Jepang. Seekor burung gagak raksasa berkaki 3 muncul dari langit untuk memandu mereka. Makhluk suci ini dikenal sebagai Yatagarasu, sang burung gagak berkaki 3 yang dikirim langsung oleh Amaterasu. Dengan kepakan sayapnya yang megah, Yatagarasu terbang di depan pasukan Jimmu, menunjukkan jalan setapak yang aman menembus pegunungan yang curam. Kehadiran burung ini membangkitkan kembali semangat para prajurit yang hampir menyerah. Mereka percaya bahwa misi ini diberkati oleh para dewa dan kemenangan sudah di depan mata. Yatagarasu bukan hanya pemandu fisik, tetapi juga simbol bimbingan ilahi dalam masa sulit. Hingga hari ini, simbol Yatagarasu masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek budaya Jepang, termasuk pada logo tim sepak bola nasional mereka.
Perjalanan melintasi pegunungan pun berlanjut dengan penuh keyakinan. Setelah berhasil melewati rintangan alam, Jimmu kembali berhadapan dengan pasukan naga Tsunehiko di dataran Yamato. Pertempuran kali ini jauh lebih menentukan dan berdarah dibanding sebelumnya. Meskipun pasukan Jimmu memiliki moral yang tinggi, musuh mereka sangat kuat dan mengenal medan dengan sangat baik. Di tengah pertempuran yang sedang memuncak, langit tiba-tiba menjadi gelap dan awan hitam berkumpul. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan turun dari langit dan hinggap di ujung busur panah milik Jimmu. Ternyata, itu adalah seekor layang-layang emas yang berkilau sangat terang hingga membutakan mata pasukan naga Tsunehiko. Keajaiban ini membuat musuh ketakutan dan percaya bahwa Jimmu benar-benar didukung oleh kekuatan surgawi. Dengan bantuan cahaya surgawi tersebut, pasukan Jimmu berhasil memenangkan pertempuran besar di Yamato. Naga Tsunehiko akhirnya kalah dan wilayah tersebut jatuh ke tangan sang keturunan dewa. Namun, kemenangan militer hanyalah awal dari tugas Jimmu yang sebenarnya. Dia harus menyatukan berbagai suku yang tersebar dan membangun sebuah tatanan pemerintahan yang stabil. Jimmu memilih lokasi yang strategis di kaki Gunung Unebi di wilayah Kasihara untuk membangun istananya. Di sana, dia merencanakan pembangunan pusat pemerintahan yang akan menjadi jantung bagi negara yang baru lahir. Dia ingin menciptakan sebuah negeri di mana kedamaian dan keadilan menjadi landasan utamanya bagi seluruh rakyat. Pada hari pertama bulan pertama dalam kalender lunar, yang diperkirakan jatuh pada 11 Februari 660 SM, Jimmu secara resmi naik tahta. Peristiwa ini menandai berdirinya negara Jepang secara resmi menurut tradisi kekaisaran. Jimmu dianugerahi gelar kaisar, dan dia menjadi kaisar pertama dalam garis keturunan yang tak terputus hingga hari ini. Upacara penobatan dilakukan dengan sangat hikmat, melibatkan ritual Shinto yang menghubungkan sang penguasa dengan para dewa. Momen ini bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi juga tentang pengukuhan identitas spiritual bangsa Jepang. Sejak saat itu, setiap tanggal 11 Februari dirayakan sebagai Hari Pendirian Nasional atau Kenkoku Kinen no Hi di Jepang. Selama masa pemerintahannya, Kaisar Jimmu dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia mempromosikan pertanian dan mengatur sistem hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai moral. Meskipun catatan tentang detail masa pemerintahannya sangat terbatas dalam sejarah formal, warisannya tertanam kuat dalam budaya lisan dan teks kuno. Dia dianggap sebagai simbol persatuan dan ketangguhan bangsa Jepang dalam menghadapi rintangan. Kisah-kisah tentang kebijaksanaannya sering diceritakan turun-temurun untuk menginspirasi generasi muda. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Yamato mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan dan politik yang disegani di kepulauan tersebut. Fondasi yang ia letakkan menjadi dasar bagi kejayaan Jepang di masa depan. Salah satu aspek yang paling menarik dari sejarah Kaisar Jimmu adalah perdebatan antara mitos dan fakta sejarah. Para sejarawan modern umumnya menganggap Jimmu sebagai tokoh legendaris daripada tokoh sejarah yang dapat dibuktikan secara arkeologis. Tidak ada catatan tertulis dari abad ke-7 SM di Jepang, karena sistem tulisan baru dikenal berabad-abad kemudian. Namun, bagi masyarakat Jepang, Jimmu mewakili kebenaran simbolis yang sangat penting. Sosoknya memberikan legitimasi bagi kekaisaran dan rasa memiliki bagi seluruh bangsa. Meskipun keberadaan fisiknya sulit dibuktikan, pengaruh ideologisnya tidak bisa dibantah. Kisahnya adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu mistis dengan kenyataan sejarah yang kita kenal sekarang. Banyak sejarawan berpendapat bahwa kisah Jimmu mungkin merupakan gabungan dari beberapa pemimpin klan kuat yang hidup pada masa yang berbeda. Narasi penaklukannya mungkin mencerminkan migrasi suku-suku dari benua Asia atau penyatuan klan-klan lokal di Jepang pada periode Yayoi. Meskipun angka 660 SM sering dianggap terlalu awal oleh para arkeolog, penanggalan ini memiliki makna sakral dalam tradisi Shinto. Penyatuan Jepang mungkin terjadi lebih lambat, sekitar abad ke-3 atau ke-4 Masehi. Namun legenda Jimmu tetap menjadi narasi utama. Ini menunjukkan bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat asal-usulnya melalui lensa kepahlawanan dan campur tangan dewa. Keindahan legenda ini terletak pada kemampuannya untuk bertahan melewati ribuan tahun. Kashihara Jingu, sebuah kuil yang dibangun pada tahun 1890 di lokasi yang diyakini sebagai Istana Jimmu, tetap menjadi situs ziarah penting. Di sini, semangat Kaisar Jimmu dihormati sebagai dewa pelindung bangsa. Setiap tahun, ribuan orang mengunjungi kuil ini untuk memberikan penghormatan dan berdoa bagi kemakmuran negara.
Arsitektur kuil yang megah dengan kayu-kayu besar dan atap jerami mencerminkan kesederhanaan namun keagungan zaman kuno. Berada di sana seolah membawa kita kembali ke masa di mana dewa dan manusia masih berjalan di tanah yang sama. Kuil ini merupakan bukti fisik bahwa meskipun ribuan tahun telah berlalu, sosok Jimmu tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jepang modern. Garis keturunan Kekaisaran Jepang adalah yang tertua di dunia, dan Kaisar Jimmu adalah titik nol dari garis tersebut. Kaisar Naruhito, yang memimpin Jepang saat ini, secara tradisional dianggap sebagai keturunan langsung ke-126 dari Jimmu. Kontinuitas ini adalah sesuatu yang sangat unik dan menjadi kebanggaan nasional Jepang. Meskipun peran kaisar telah berubah dari penguasa absolut menjadi simbol negara, penghormatan terhadap leluhur tetap tidak berubah. Dalam setiap upacara penting kekaisaran, nama Jimmu selalu disebut sebagai pengingat akan asal-usul mereka yang suci. Hubungan antara masa lalu dan masa kini ini memberikan stabilitas emosional bagi masyarakat Jepang di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat. Kembali ke tahun 660 SM, tantangan yang dihadapi Jimmu bukan hanya soal peperangan, tetapi juga soal integrasi budaya. Jepang pada saat itu dihuni oleh berbagai kelompok suku dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Jimmu berhasil memperkenalkan konsep kesatuan di bawah satu pemimpin yang diberkati secara spiritual. Dia tidak menghancurkan tradisi lokal, melainkan menyerapnya ke dalam struktur pemerintahan yang baru. Hal ini menciptakan harmoni yang dikenal dengan istilah wa, sebuah konsep yang tetap menjadi inti dari etika sosial Jepang hingga sekarang. Kemampuannya untuk merangkul perbedaan inilah yang membuat kekuasaannya bisa bertahan lama dan dihormati oleh banyak pihak. Simbol-simbol yang dikaitkan dengan Jimmu, seperti busur panah dan burung gagak, sering muncul dalam seni lukis Jepang selama berabad-abad. Lukisan-lukisan ukiyo-e sering menggambarkan Jimmu sebagai sosok yang perkasa namun tenang, dikelilingi oleh aura cahaya surgawi. Seni ini membantu menyebarkan legenda Jimmu ke seluruh lapisan masyarakat, dari bangsawan hingga rakyat jelata. Melalui seni, Jimmu menjadi tokoh yang akrab bagi setiap orang Jepang, bukan hanya sekedar nama dalam buku sejarah. Visualisasi ini memperkuat keyakinan bahwa Jepang adalah negeri yang istimewa dengan perlindungan dari para dewa. Mari kita lihat lebih dekat beberapa karya seni ikonik yang menggambarkan perjalanan hidup sang kaisar pertama ini. Perjalanan Jimmu dari Kyushu ke Yamato memakan waktu bertahun-tahun yang dikenal sebagai ekspedisi timur. Selama waktu ini, dia membangun banyak pemukiman yang kelak menjadi kota-kota besar di Jepang. Dia mengajarkan teknik pertanian yang lebih maju dan cara mengatur irigasi yang efisien kepada penduduk yang ia temui. Pengetahuan praktis ini sama pentingnya dengan penaklukan militernya dalam membangun fondasi negara. Jimmu dipandang sebagai pembawa peradaban yang mengangkat derajat kehidupan masyarakat di kepulauan tersebut. Hal ini membuat banyak klan dengan sukarela bergabung dengannya karena mereka melihat masa depan yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Kepemimpinan transformasional Jimmu inilah yang sebenarnya menyatukan Jepang. Namun, sejarah tidak selalu berjalan mulus. Ada masa-masa di mana legenda Jimmu digunakan untuk tujuan politik, terutama pada masa restorasi Meiji dan Perang Dunia II. Pada saat itu, status Dewa Kaisar ditekankan untuk meningkatkan nasionalisme dan loyalitas rakyat. Kaisar Jimmu dipromosikan sebagai bukti bahwa bangsa Jepang adalah ras yang unggul karena keturunan dewa. Penggunaan sejarah untuk propaganda ini sempat membuat studi tentang Jimmu menjadi topik yang sensitif setelah perang berakhir. Namun, setelah periode tersebut, pendekatan terhadap sosok Jimmu menjadi lebih seimbang. Sekarang, dia dihormati kembali sebagai tokoh budaya dan spiritual yang melambangkan akar sejarah bangsa, tanpa muatan politik yang berlebihan. Dalam teks Kojiki, diceritakan bahwa Jimmu meninggal pada usia 126 tahun. Angka yang fantastis ini, dalam tradisi kuno seringkali melambangkan umur yang panjang dan penuh berkah dewa. Makamnya, yang dikenal sebagai Misasagi, terletak di Kashihara dan dijaga dengan sangat ketat oleh Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Meskipun para arkeolog ingin meneliti makam tersebut untuk mencari bukti sejarah, aksesnya sangat dibatasi untuk menjaga kesucian sang leluhur. Hal ini menambah lapisan misteri yang menyelumuti sosoknya. Makam itu sendiri berupa gundukan tanah besar berbentuk lubang kunci yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan parit air. Lokasi ini tetap menjadi salah satu tempat paling suci di seluruh Jepang. Penting untuk diingat bahwa di zaman Jimmu, konsep Jepang sebagai satu negara tunggal belum sepenuhnya ada.
Wilayah tersebut dihuni oleh berbagai klan yang disebut Uji. Jimmu adalah orang pertama yang membayangkan sebuah identitas bersama yang melampaui batas-batas klan. Dia menciptakan sistem di mana klan-klan tersebut tetap memiliki otonomi tertentu, namun setia pada satu otoritas pusat. Sistem ini sangat fleksibel dan memungkinkan budaya lokal tetap hidup di bawah payung besar kekaisaran. Struktur sosial ini terbukti sangat tangguh dan menjadi cikal bakal sistem feodal yang berkembang di kemudian hari. Tanpa visi Jimmu, Jepang mungkin akan tetap menjadi kumpulan pulau-pulau yang terus-menerus bertikai satu sama lain. Kisah Kaisar Jimmu juga mengandung banyak elemen moralitas yang masih relevan hingga kini. Salah satunya adalah ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Saat dikalahkan oleh naga Tsunehiko di awal perjalanannya, Jimmu tidak menyerah. Dia bersedia melakukan introspeksi diri, menyadari kesalahannya, dan mengubah strateginya secara total. Kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari kegagalan adalah sifat yang sangat dihargai dalam budaya Jepang. Jimmu mengajarkan bahwa kemenangan sejati datang kepada mereka yang sabar dan mau mendengarkan bimbingan spiritual. Nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk kode etik samurai dan semangat kerja keras bangsa Jepang di era modern. Jimmu bukan hanya seorang kaisar, tapi juga guru bagi bangsanya. Dalam setiap perayaan National Foundation Day di Jepang, masyarakat seringkali merefleksikan nilai-nilai perdamaian dan kemakmuran yang diperjuangkan Jimmu. Meskipun tidak semua orang percaya pada aspek supranatural dari legenda tersebut, mereka menghargai pesan tentang awal yang baru dan persatuan nasional. Sekolah-sekolah di Jepang seringkali mengajarkan kisah ini sebagai bagian dari literatur klasik dan warisan budaya. Hal ini menjaga agar akar budaya mereka tetap kuat di tengah arus globalisasi yang kian deras. Kaisar Jimmu tetap menjadi ikon yang menghubungkan modernitas Jepang dengan masa lalunya yang magis. Legenda ini adalah jangkar bagi identitas bangsa yang sangat dinamis ini. Jika kita melihat lebih dalam ke arah astronomi, beberapa peneliti mencoba menghubungkan peristiwa gerhana matahari atau fenomena langit lainnya dengan tahun 660 SM. Meskipun belum ada kesimpulan pasti, ada kemungkinan bahwa legenda cahaya surgawi dalam pertempuran Jimmu terinspirasi dari peristiwa astronomi nyata. Masyarakat kuno seringkali menafsirkan fenomena alam sebagai pesan dari para dewa. Ini memberikan perspektif menarik bahwa mitos mungkin memiliki dasar pada pengamatan alam yang akurat, namun diceritakan dalam bahasa simbolis. Ilmu pengetahuan dan mitologi seringkali memiliki titik temu yang mengejutkan jika kita menelitinya dengan saksama. Hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi para pecinta sejarah dan sains. Selain Yatagarasu, Jimmu juga dikaitkan dengan pedang legendaris Kusanagi no Tsurugi. Meskipun pedang tersebut lebih banyak dikaitkan dengan Dewa Susanoo, Jimmu diyakini membawa kekuatan spiritual dari pusaka tersebut untuk menyatukan negeri. Pusaka-pusaka ini melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan kebajikan. Pentingnya pusaka-pusaka ini menunjukkan bahwa kekuasaan kaisar bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga mandat moral. Tanpa ketiga benda suci tersebut, seorang kaisar tidak dianggap sah secara spiritual. Tradisi ini masih berlanjut hingga hari ini, di mana dalam upacara penobatan kaisar baru, penyerahan replika pusaka-pusaka ini menjadi inti acara yang paling rahasia dan sakral. Kita juga harus melihat konteks geografis dari perjalanan Jimmu. Rute yang ia tempuh dari Kyushu ke Honshu melewati laut pedalaman Seto yang sangat indah, namun sulit dinavigasi. Keberhasilannya memimpin armada besar melalui perairan tersebut menunjukkan keterampilan maritim yang luar biasa dari orang Jepang kuno. Mereka adalah bangsa pelaut yang handal, mampu memanfaatkan angin dan arus laut untuk mobilisasi pasukan. Hal ini menjelaskan mengapa kebudayaan Jepang memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut. Laut bukan hanya sumber makanan, tetapi juga jalan raya yang menghubungkan berbagai klan dan wilayah. Ekspedisi Jimmu adalah salah satu pencapaian maritim terbesar dalam sejarah awal Kepulauan Jepang. Meskipun kita berbicara tentang tahun 660 SM, dampak dari berdirinya kekaisaran oleh Jimmu terasa hingga ke sistem pemerintahan modern. Jepang adalah salah satu dari sedikit negara maju yang tetap mempertahankan monarki tertuanya sebagai simbol persatuan nasional. Hal ini memberikan rasa kontinuitas yang jarang ditemukan di negara lain. Masyarakat Jepang merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang memiliki sejarah panjang dan mulia. Kaisar Jimmu adalah ayah dari keluarga besar tersebut dalam pengertian simbolis. Keberadaannya memberikan rasa aman dan identitas yang kuat,
bahkan di tengah perubahan zaman yang sangat radikal seperti era digital saat ini. Seiring dengan berakhirnya penelusuran kita dapat menyimpulkan bahwa Kaisar Jimmu adalah perpaduan sempurna antara mitos dan sejarah. Dia mewakili aspirasi sebuah bangsa untuk memiliki asal-usul yang agung dan tujuan yang mulia. Baik dia benar-benar ada sebagai individu tunggal atau merupakan personifikasi dari banyak pemimpin hebat, pengaruhnya terhadap sejarah Jepang tetap abadi. Melalui kisahnya, kita belajar tentang keberanian, adaptasi, dan pentingnya visi yang kuat untuk menyatukan masyarakat. Jepang tidak akan menjadi negara seperti sekarang tanpa fondasi legendaris yang diletakkan pada tahun 660 SM. Inilah keajaiban dari sejarah yang terus hidup dalam setiap aspek kehidupan modern. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengungkap misteri Kaisar Jimmu. Sejarah adalah guru yang paling bijak, dan memahami asal-usul bangsa lain membantu kita menghargai keragaman budaya manusia. Kami berharap kisah ini memberikan Anda wawasan baru tentang betapa kayanya tradisi dan sejarah negeri matahari terbit. Masih banyak kisah menarik lainnya dari berbagai belahan dunia yang menunggu untuk diungkap. Dunia ini penuh dengan legenda yang menanti untuk kita pelajari bersama. Mari terus jelajahi masa lalu untuk memahami masa kini dengan lebih baik. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar, menurut Anda, apakah Kaisar Jimmu benar-benar ada atau hanya sekedar legenda? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami tentang misteri dan sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan tetaplah penasaran.